Guys, kita kan sering denger ya, ada yang bilang ini tuh laptop, ada yang bilang notebook, bahkan ada yang bilang netbook. Jadi mana kira-kira yang bener ya? Ayo kita kupas. Pertama-tama, tipe komputer PC yang dipakai kalangan konsumen basically ada dua jenis, yaitu desktop, komputer yang ditaruh di atas meja, dan laptop, yaitu komputer portable yang bisa ditaruh di atas paha. Ya, walau sekarang sebenarnya komputer bisa di mana aja, entah itu di kantong, di mobil, di tangan, di kacamata, bahkan mungkin nanti di sempak kalian. Tetapi hari ini kita akan eksklusif bahas berbagai macam laptop beserta namanya. Baik, sekali lagi, segala jenis komputer portable standalone wujud lipat yang punya mesin, baterai, layar, dan keyboard alphanumerik sendiri, itu namanya laptop. Kalau nggak punya keyboard namanya tablet, dan kalau nggak punya baterai, mungkin baterainya lagi dicabut. So, apapun itu, mau laptop buat kerja, gaming, laptop profesional, laptop lapangan, dan sebagainya, ya pada dasarnya merupakan laptop. Cuman sebenarnya menurut Wikipedia, kalau kalian nyebut laptop sebagai notebook, itu nggak salah. Asal-usul kata notebook sendiri adalah ketika banyak vendor yang 20-25 tahun lalu mengeluarkan laptop dengan ukuran lebih kecil, compact, dan mengingatkan pada buku tulis ukuran A4. Nah, karena rata-rata ukuran laptop zaman now udah relatif compact, istilah notebook dan laptop bisa saling digunakan. Laptop ini ukurannya sangatlah bervariasi, mulai dari 10 inci sampai 18 bahkan lebih di beberapa laptop gaming high-end. Saat laptop dan notebook semakin populer di pertengahan tahun 2000-an, kebutuhan akan laptop yang lebih kecil, lebih simple, dan lebih murah mainly untuk pekerjaan ringan dan web browsing dengan mulai populer hotspot Wi-Fi, muncullah kategori notebook baru yang disebut netbook. Netbook atau sub-notebook punya ukuran rata-rata 10-12 inci, lebih kecil dari rata-rata laptop berukuran 14 atau 15 inci. Namun, dengan mengorbankan kecepatan prosesor, yakni dulu biasanya cuma dikasih Intel Atom atau AMD C-Series APU. Belum lagi ukuran keyboard hingga keberadaan DVD drive, di mana pada zaman itu mungkin masih termasuk fitur penting. Hingga sekitar tahun 2013-2014, laptop jenis ini cukup populer di pasaran, terutama bagi pelajar yang cuma perlu ngerjain tugas kuliah atau nyusun presentasi. Sampai pada akhirnya digantikan tablet-tablet Android yang overall lebih responsif dan lebih praktis, serta komputer-komputer ultra portable yang mulai turun harganya sekaligus memberi performa lebih kenceng. Karena smartphone dan tablet in general semakin canggih, inilah akhirnya netbook mendapat reputasi laptop murahan serba lemot dan akhirnya mulai ditinggalkan konsumen. Nah, melihat kesuksesan Steve Jobs dengan MacBook Air miliknya, pada tahun 2011 Intel sudah tahu bahwa konsep netbook akan punah dalam waktu dekat, perkenalkan konsep ultrabook pada publik. Ultrabook sendiri merupakan trademark Intel terhadap laptop-laptop tipis dan ringan, tetapi mempertahankan performa mumpuni berkat CPU Intel Core Series U, baterai tahan lama, dan pakai storage SSD untuk responsivitas lebih tinggi. Intel memastikan pengalaman di Ultrabook selalu jauh lebih baik dibandingkan netbook, memberi alternatif papan atas bagi yang kepingin pengalaman MacBook Air ala Windows. Well, karena Ultrabook ini istilah trademark Intel, laptop-laptop sejenis Ultrabook yang tidak dapat sertifikasi dari Intel, terlebih kalau CPU-nya buatan AMD, lebih umum disebut Ultra Portable Notebook, atau disingkat Ultra Portable aja. Sebagian besar laptop mainstream populer zaman now umumnya masuk kategori Ultra Portable, seperti VivoBook Ultra, Acer Swift 3, atau HP Pavilion 13. Istilah satu lagi yang bisa dipakai adalah laptop thin and light. Oke, ketika laptop atau notebook tersebut punya touchscreen dan bisa berubah jadi tablet in some ways, entah di flip, entah dicopot pasang, atau di slide, produk itu dinamakan convertible atau 2-in-1, sebuah komputer yang bisa berfungsi jadi laptop sekaligus tablet. Ini juga berlaku bagi tablet yang bisa dipasangin keyboard, merubah tablet tersebut menjadi laptop. Tablet semacam itu, contohnya Microsoft Surface, bisa disebut sebagai 2-in-1 detachable. Umumnya laptop-laptop convertible ini punya spek yang sama dengan ultra portable, termasuk berat dan ukurannya. Karena di luar beberapa pengecualian seperti laptop ini, siapa juga yang mau megang tablet segede gaban? Terus, ada kategori laptop raksasa yang mungkin jarang kalian lihat, dan itu bernama desktop replacement. Laptop ini bisa saja ada untuk pasar laptop profesional maupun pasar gaming, dan diperuntukkan bagi mereka yang lebih sering duduk kerja di satu tempat, tapi tetap menginginkan opsi fleksibilitas yang tidak dimiliki sebuah PC. Ukuran laptop desktop replacement biasanya 17 inci ke atas, punya berat di atas 3 kilo, berisikan hardware yang bisa menandingi PC gaming atau workstation sejati, cocok untuk kerja berat jangka panjang, termasuk dari segi ekspansi hardware seperti memori dan penyimpanan.
Intinya, memindahkan laptop semacam ini masih jauh lebih mudah dibandingkan memindahkan PC. Dan nggak pusing perlu rakit-rakit lagi, nambahin monitor, dan sebagainya. Tinggal beli terus selesai semua urusannya, nggak perlu di setup. Walau ya secara pricing pasti masih jauh lebih mahal ketimbang rakit PC desktop dengan spesifikasi yang sama. Jika dijual untuk pasar profesional, laptop semacam ini juga bisa disebut sebagai mobile workstation, apalagi kalau isinya semacam Intel Xeon dan Nvidia Quadro. Meskipun ada juga laptop-laptop biasa yang punya spek lebih sederhana, namun dipasarkan sebagai mobile workstation. Yap, itulah deretan istilah-istilah yang umum orang sebut ketika mengacu pada sebuah komputer portable berjenis laptop versi NR. Apa udah jelas semuanya, atau mungkin ada yang masih kurang? Jangan segan buat like dan komen di bawah, semoga kalian semua yang nonton ini sehat selalu, and as always, have a nice day.